Real Madrid terus berbenah di bawah arahan pelatih baru Xabi Alonso. Jelang laga pramusim melawan WSG Tirol pada tanggal 12 Agustus, striker muda Gonzalo Garcia dikabarkan siap memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu. Garcia tampil impresif di Piala Dunia antar klub dengan mencetak 4 gol dari 6 laga, dan kini disiapkan sebagai pelapis Kylian Mbappe musim depan. Sementara itu, bek muda Raul Asensio memilih bertahan meski mendapat tawaran dari Timur Tengah. Ia ingin terus bersaing di skuad utama, meskipun Real Madrid telah merekrut Dean Huijsen dari Bournemouth. Di sisi lain, Reinier Jesus resmi angkat kaki dari Madrid setelah 5 tahun tanpa kesempatan bermain. Pemain asal Brasil itu bergabung dengan Atletico Mineiro. Dalam wawancara emosional, ia menyatakan akhirnya merasa dihargai dan siap memberikan segalanya untuk klub barunya. Raul Asensio, bek muda Real Madrid, kini berada di ujung tanduk. Meski sempat tampil dalam laga penting seperti Piala Dunia antar klub, performanya justru menurun akibat sejumlah blunder. Mulai dari pelanggaran penalti kontra Al Hilal, kartu merah melawan Pachuca, hingga kesalahan fatal saat melawan PSG, semua itu membuat kepercayaan terhadapnya menurun drastis. Meski Xabi Alonso dikenal berani mengandalkan pemain muda, Asensio gagal meyakinkan sang pelatih baru. Akibatnya, Real Madrid kini mulai membuka pintu bagi tawaran yang datang, terutama dari klub-klub Timur Tengah. Jika ada penawaran yang tepat, Los Blancos diyakini takkan menghalangi kepergiannya. Bagi klub, keputusan ini bukan hanya soal performa, tapi juga langkah efisiensi anggaran menjelang musim baru. Marc-Andre ter Stegen menghadapi masa depan yang tak menentu di Barcelona. Ketegangan dengan manajemen serta perekrutan kiper muda Joan Garcia membuat posisinya dipertanyakan dalam rencana jangka panjang pelatih Hansi Flick. PSG, yang tengah mencari kiper elit, melihat peluang ini sebagai kesempatan emas. Klub asuhan Luis Enrique disebut sangat tertarik membawa ter Stegen ke Parc des Princes, menurut laporan Vicajes. Meski sang kiper masih ingin bertahan dan memperjuangkan tempatnya di Camp Nou, tawaran menggiurkan dari PSG bisa mengubah pikirannya, terutama jelang Piala Dunia 2026, di mana menit bermain reguler akan sangat penting bagi statusnya sebagai kiper utama timnas Jerman. Barcelona sendiri diyakini takkan menahan jika tawaran tepat datang. Melepas ter Stegen bisa membantu mengurangi beban gaji dan membuka lembaran baru di bawah Mister Gawang. Juventus tengah fokus mendatangkan gelandang Sporting, Morten Hijulman, namun harus menjual beberapa pemain terlebih dahulu untuk mendanai transfer ini. Menurut laporan dari Italia, Bianconeri sedang berupaya melepas Douglas Luiz, yang menjadi target Everton dan West Ham, dan juga Nico Gonzalez. Penjualan Timothy Weah ke Marseille hampir rampung, dan manajer umum Juve, Damien Comolli, terus menggenjot proses penjualan lainnya. Sporting bersikeras pada klausul pelepasan Hijulman sebesar 60 juta euro, namun Juventus berharap bisa menegosiasikan harga di angka euro 30-40 juta. Meski demikian, Juve dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Hijulman untuk kontrak 4 tahun senilai 3 juta euro per musim. Kini, keberhasilan transfer ini bergantung pada kecepatan Juventus menyelesaikan penjualan pemain mereka. Everton terus bergerak di bursa transfer. Setelah merekrut 5 pemain baru, kini mereka membidik gelandang senior Aston Villa, John McGinn. The Toffees bahkan telah mengajukan tawaran sebesar 18 juta pound, namun langsung ditolak oleh pihak Villa. David Moyes ingin mendatangkan sosok berpengalaman dan pemimpin di lapangan, dan McGinn dinilai sangat cocok. Meski kontraknya tinggal 2 tahun lagi, Villa bersikeras tak akan melepas kapten mereka yang dianggap vital dalam rencana Unai Emery. Selain Everton, Newcastle juga dikabarkan tertarik, meski belum mengajukan tawaran resmi. Situasi ini bisa jadi peluang bagi Everton, namun tampaknya peluang itu tertutup jika Villa tetap bersikukuh mempertahankan pemain 30 tahun tersebut. Tak hanya lini tengah, Everton juga incar penyerang baru. Mereka telah membuka pembicaraan dengan Southampton untuk Tyler Dibling, serta mencoba meminjam Jack Grealish dari Manchester City, langkah ambisius yang bisa mengubah wajah tim musim ini.
Striker AS Roma, Artem Dovbyk, dikabarkan menawarkan diri ke AC Milan dan Juventus di tengah ketidakpastian masa depannya di bawah pelatih baru, Gianpiero Gasperini. Meski tampil impresif musim lalu dengan 17 gol dan 4 assist, Roma memasang harga tinggi, sekitar 40 juta euro, yang dianggap terlalu mahal oleh klub peminat. Milan sempat menunjukkan minat, bahkan muncul wacana pertukaran pemain, seperti dengan Santiago Gimenez. Namun ide itu belum berkembang ke tahap serius. Di sisi lain, Juventus juga belum mengambil langkah konkret. Agen Dovbyk menyatakan bahwa sang pemain masih masuk dalam rencana tim, dan transfer bukan prioritas saat ini. Hingga kini, belum ada negosiasi lanjutan karena harga yang dipatok Roma jadi penghalang utama dalam potensi kepindahannya ke klub top Serie A. Tottenham Hotspur mengonfirmasi bahwa gelandang andalan mereka, James Maddison, akan menjalani operasi setelah mengalami cedera robek ligamen anterior (ACL) di lutut kanannya. Cedera ini didapat dalam laga pramusim melawan Newcastle United di Seoul. Sejak bergabung pada 2023, Maddison memang kerap diganggu cedera. Di musim 2023/24, ia absen dalam 13 laga karena cedera pergelangan kaki. Musim lalu pun ia melewatkan 11 pertandingan akibat masalah pada betis dan lutut. Kini, cedera ACL menjadi yang paling serius dan diperkirakan membuatnya absen cukup lama. Spurs menyatakan bahwa operasi akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, dilanjutkan dengan rehabilitasi bersama tim medis klub. Tottenham berharap Maddison bisa pulih sepenuhnya dan kembali secepat mungkin ke lapangan. Sinyal kembalinya Adriano Galliani ke AC Milan semakin kuat. Gary Cardinale, pemilik klub, dikabarkan telah bertemu langsung dengan Galliani dan mencapai handshake agreement, sebuah kesepakatan simbolik yang menandai awal dari kembalinya sang legenda ke San Siro. Menurut laporan Matteo Moretto, Galliani kemungkinan besar akan menjabat sebagai Head of Football, posisi strategis tanpa mengganggu struktur kepemimpinan saat ini. Peran ini juga didukung oleh Zlatan Ibrahimovic dan CEO Giorgio Furlani. Galliani sebelumnya sukses besar di era Silvio Berlusconi, membawa Milan meraih 29 trofi dalam 31 tahun. Kini, setelah Monza dijual, jalannya kembali terbuka lebar. Meski belum diumumkan secara resmi, langkah formal disebut tinggal selangkah lagi. Kehadiran Galliani diyakini akan memperkuat posisi Milan di kancah sepak bola Italia dan menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Manchester United dikabarkan siap melepas Alejandro Garnacho musim panas ini. Setelah meningkatnya minat dari Chelsea, Setan Merah kini mematok harga 50 juta pound untuk sang winger asal Argentina. Keputusan ini muncul usai manajer baru, Ruben Amorim, menyarankan Garnacho mencari klub baru demi kelanjutan kariernya. Situasinya makin rumit dengan kehadiran pemain-pemain baru seperti Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan segera bergabungnya Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Minimnya peluang bermain membuat Garnacho mempertimbangkan untuk hengkang. Chelsea disebut sebagai tujuan favorit, dan menurut The Athletic, pembicaraan antara kedua pihak kini makin intens. Garnacho masih menunggu kepastian, apakah Chelsea akan mengajukan tawaran permanen atau skema pinjaman. Jika semua berjalan lancar, transfer ini bisa tuntas dalam beberapa minggu ke depan. Birmingham City mengumumkan perekrutan Marvin Dux dari Werder Bremen dengan biaya transfer sebesar 2 juta euro atau sekitar 38 miliar rupiah. Striker berusia 31 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2028 dan akan mengenakan nomor punggung 33 di St. Andrews. Dux meninggalkan Bremen setelah 4 musim yang produktif, mencatatkan 134 penampilan dengan 54 gol dan 40 assist. Ia dikenal lewat duet ikonik bersama Niklas Füllkrug, dijuluki Die Hässlichen Vogel, si bebek buruk rupa, yang sukses membawa Bremen promosi ke Bundesliga pada 2022. Dalam pernyataan perpisahannya, Dux menyebut Bremen sebagai babak spesial dalam kariernya dan berterima kasih atas semua dukungan yang ia terima. Kini, ia siap memulai tantangan baru bersama Birmingham di divisi Championship Inggris.
Crystal Palace seharusnya merayakan musim panas dengan sukacita usai menjuarai Piala FA untuk pertama kalinya, menumbangkan Manchester City di final. Namun, di balik euforia itu, klub justru dilanda ketidakpastian soal keikutsertaan di kompetisi Eropa. UEFA menyatakan Palace melanggar aturan kepemilikan multi-klub, dan kini mereka menunggu hasil banding ke pengadilan arbitrase olahraga CAS yang akan diputuskan hari Senin. Ketidakpastian ini menghambat perencanaan tim. Hingga kini, baru 2 pemain yang direkrut, kiper Argentina Walter Benitez dan bek Kroasia Borna Sosa. Manajer Oliver Glasner mengaku kecewa karena dijanjikan lebih banyak amunisi baru. Situasi makin rumit dengan masa depan Mark Guehi dan Eberechi Eze yang belum jelas, sementara posisi direktur olahraga masih kosong pasca hengkangnya Dougie Freedman ke Arab Saudi. Liverpool dikabarkan tertarik merekrut Douglas Luiz dari Juventus dengan banderol sekitar 34 juta pound atau setara 702 miliar rupiah. Gelandang asal Brasil itu disebut-sebut jadi target utama The Reds untuk memperkuat lini tengah yang masih belum tersentuh di bursa transfer musim panas ini. Manajer baru Arne Slot sudah mendatangkan beberapa nama seperti Milos Kerkez dan Jeremy Frimpong di bek sayap, serta Florian Wirtz dan Hugo Ekitike di lini depan. Namun, belum ada rekrutan di posisi gelandang bertahan maupun bek tengah, dua area yang dinilai masih lemah. Douglas Luiz sendiri punya pengalaman di Premier League bersama Aston Villa, sebelum pindah ke Juventus. Sayangnya, musim debutnya di Serie A dinilai kurang meyakinkan, dengan performa yang menurun dalam 19 penampilan bersama Bianconeri. Dengan pengalaman Liga Inggris dan harga yang masih tergolong realistis, Luiz bisa menjadi tambahan penting bagi proyek Arne Slot di Liverpool. Barcelona dan Inigo Martinez resmi berpisah setelah sang bek senior mencapai kesepakatan bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nassr. Fabrizio Romano mengonfirmasi kabar ini pada Kamis malam, sekaligus mengakhiri spekulasi masa depan sang pemain. Martinez hengkang secara gratis setelah memutus kontraknya lebih awal. Meski sebelumnya disebut-sebut bakal menghasilkan dana transfer sekitar 8 juta euro, Barcelona akhirnya memilih melepasnya demi efisiensi gaji. Klub kini menghemat sekitar 8,4 juta euro, atau 146 miliar rupiah, yang akan digunakan untuk mendaftarkan pemain baru seperti Joan Garcia, atau bahkan Marcus Rashford jika transfernya berhasil. Kepergian Martinez tak akan langsung digantikan. Hansi Flick masih punya stok bek tengah, termasuk Pau Cubarsí, Ronald Araujo, hingga Jules Koundé. Fokus Barcelona kini beralih ke penguatan lini lain, dengan fleksibilitas finansial yang lebih longgar pasca keluarnya Martinez. Kevin De Bruyne, rekrutan anyar Napoli musim panas ini, mengaku sangat antusias menghadapi AC Milan dan gelandang legendaris mereka, Luka Modric. Menurutnya, pertarungan Napoli vs Milan musim ini bukan hanya soal perebutan Scudetto, tapi juga duel pribadi yang istimewa. Saya kenal Luka cukup baik lewat sahabat saya, Matteo Kovacic. Dia sosok yang rendah hati dan punya karir luar biasa, kata De Bruyne kepada Corriere dello Sport. Saya sangat menghormatinya dan senang bisa bermain melawannya. De Bruyne juga mengakui persaingan musim ini sangat ketat, dengan menyebut Inter, Juventus, Atalanta, hingga Lazio sebagai penantang serius. Namun laga melawan Milan dan Modric tetap jadi yang paling ia nantikan. Menariknya, jika menilik data musim 2024/25, Modric justru unggul di hampir semua aspek statistik dibandingkan De Bruyne, menambah panasnya persaingan kedua maestro lini tengah ini di Serie A. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, menegaskan bahwa dua laga uji coba melawan Bayer Leverkusen dan AC Milan akhir pekan ini akan jadi momen penting untuk menguji kesiapan skuad sebelum Premier League 2025/26 dimulai. Kedua pertandingan yang bertajuk Visit Malta Weekender itu digelar di Stamford Bridge, hanya sepekan sebelum Chelsea menghadapi Crystal Palace di laga pembuka liga. Maresca menyebut akan membagi menit bermain secara merata. Beberapa pemain seperti Jorel Hato sudah lebih dulu jalani pramusim, jadi rotasi akan kami sesuaikan, ujarnya. Ia juga memberi sinyal akan mencoba taktik berbeda untuk menilai kondisi fisik dan kesiapan skuad secara menyeluruh. Kabar baik juga datang dari Wesley Fofana yang sudah kembali berlatih usai cedera panjang. Namun,
Ia belum akan dimainkan akhir pekan ini. Mungkin dia baru siap saat melawan Palace, jelas Maresca. Villarreal resmi merekrut Thomas Partey dengan kontrak 2 tahun secara gratis usai kontraknya bersama Arsenal berakhir Juni tahun 2025. Gelandang asal Ghana berusia 32 tahun ini kembali ke La Liga setelah membela Atletico Madrid dan Arsenal, dengan total lebih dari 350 penampilan. Meski tengah menghadapi proses hukum di Inggris atas 5 tuduhan pemerkosaan dan 1 pelecehan seksual terkait 3 wanita, Partey telah menerima izin sementara untuk bermain. Sidang lanjutan dijadwalkan pada tanggal 2 September di Old Bailey. Villarreal menyatakan menghormati asas praduga tak bersalah dan menilai Partey sebagai tambahan penting untuk lini tengah. Di bawah pelatih Marcelino, ia diharapkan menjadi penggerak utama ambisi klub bersaing di papan atas La Liga musim 2025/26. Bayer Leverkusen sedang memburu Magnus Akliace dari AS Monaco. Menurut Florian Plettenberg, Leverkusen berharap bisa menuntaskan transfer dengan mahar sekitar 50 juta euro, namun itu masih jauh dari harga yang diminta Monaco, yakni 70 juta euro atau sekitar 1,33 triliun rupiah. CEO Monaco, Thiago Scuro, menegaskan klub tak berniat melepas Akliace yang masih terikat kontrak hingga 2028. Meski diminati banyak klub besar seperti PSG, Manchester City, Arsenal, dan Leverkusen, Monaco tetap memprioritaskan mempertahankannya. Pemain 23 tahun ini tampil impresif musim lalu dengan 43 penampilan, 7 gol, dan 12 assist. Ia bergabung dengan Monaco sejak 2017 dari Akademi US Torcy dan naik ke tim utama pada 2022. Enzo Maresca membuka peluang melepas Nicolas Jackson di tengah ketertarikan dari Newcastle United. Penyerang Senegal berusia 24 tahun itu menghadapi masa depan tak pasti di Chelsea, apalagi setelah The Blues mendatangkan Joao Pedro dan Liam Delap. Maresca menyatakan, ketika jendela transfer terbuka, apapun bisa terjadi, termasuk soal Nico. Newcastle melihat Jackson sebagai pengganti Alexander Isak yang dikaitkan dengan Liverpool. Gagal merekrut Sesko dan Wissa, Newcastle kini fokus pada Jackson, yang telah mencetak 30 gol dari 81 laga untuk Chelsea. Dengan harga antara pound sterling 60-70 juta, transfer ini dinilai realistis. Namun, Jackson harus memilih, bersaing di Chelsea atau mencari tantangan baru di Premier League, bahkan mungkin Bayern Munich. Alejandro Garnacho dikabarkan jadi incaran utama Chelsea di bursa transfer musim panas 2025. Winger muda Manchester United itu menarik perhatian pelatih Enzo Maresca, yang menginginkan kecepatan dan kreativitas ekstra di lini depan The Blues. Chelsea disebut siap mengajukan tawaran besar, mencapai 75 juta pound, demi mengamankan jasa Garnacho yang tampil impresif musim lalu dengan 12 gol dan 9 assist di semua kompetisi. Meski masih terikat kontrak panjang di Old Trafford, negosiasi bisa terbuka jika United perlu dana untuk menyeimbangkan keuangan klub. Kepindahan ini tentu mengejutkan, mengingat rivalitas klasik kedua klub. Namun, Garnacho disebut tertarik dengan proyek baru di bawah Maresca, dan bisa menjadi pilar masa depan Chelsea. Juventus dikabarkan tertarik merekrut Neymar pada bursa transfer musim panas 2025. Bintang Brasil berusia 33 tahun itu ingin kembali ke sepak bola Eropa setelah semusim di Al Hilal yang dilanda cedera panjang. Menurut laporan Tuttosport, Juventus siap menawarkan kontrak pendek dengan opsi perpanjangan, memanfaatkan peluang karena Neymar ingin bermain di Liga Champions lagi. Meski gajinya tinggi, Juventus yakin bisa mencapai kesepakatan lewat skema bonus performa dan sponsor luar. Pelatih Thiago Motta, yang pernah bermain bersama Neymar di PSG, disebut jadi sosok kunci dalam pendekatan ini. Jika transfer ini terrealisasi, Neymar bisa jadi wajah baru Juventus dalam proyek kebangkitan mereka di Serie A dan Eropa. Gennaro Gattuso, pelatih baru timnas Italia, menantang Federico Chiesa untuk tinggalkan Liverpool dan kembali ke Serie A.
Minimnya menit bermain di Anfield membuat Chiesa terpinggir dari skuad Gliazzurri. Gattuso menegaskan bahwa Chiesa harus tampil reguler jika ingin kembali ke timnas. AC Milan muncul sebagai opsi serius, terutama jika mereka melepas Samuel Chukwueze. Chiesa pun dikabarkan terbuka untuk kembali ke Italia demi peluang tampil di Piala Dunia 2026. Tahun 2025 jadi momen krusial bagi masa depannya.